10 hukum. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta,
terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Engkau berkata, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan yang kudus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita akan pujian. Masuk ruang maha
Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang dibawakan oleh Bapak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Elohim Yahweh, kami sembah di dalam nama Yesus Hamasiah, kami bersyukur Bapa. Kami boleh memasuki hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan. Terima kasih Bapak, Kau sudah memimpin kehidupan kami, dan mari kami boleh beraktivitas Bapak. Kami sadar di dalam melakukan aktivitas kami melakukan pelanggaran. Apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati kami terhadap Tuhan, mohon ampun. Supaya kami menjadi belajar. Terima kasih Bapak. Engkau sudah pimpin kami juga dari kediaman kami, baik yang jauh maupun yang dekat, juga kami sama. Kami ingin mendengarkan firman atau dakwaan. Kami ingin diberkati sehingga kemudian kami pulang membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, seberapapun kami yang ada Bapak. Engkau lihat hati kami yang paling kami, kerinduan kami. Kami juga ingin memuji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum juga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir saat ini karena satu dan lain, karena kelemahan tubuh misalnya kami berdoa dengan Tuhan. Darahmu yang sudah tercurah di kayu salib mengalirkan tubuh mereka Bapak. Jangan Bapak, sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Amin. Demikian pula yang punya halangan lain karena pekerjaan, studi dan lain sebagainya, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan juga berkati mereka, memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka hari ini, dimanapun mereka boleh berada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga tahu ketika kami hendak bersekutu dan tahun puasa-puasa ke-8 tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Hamasiah, saya katakan tolong hancurkan engkau segala kuasa ini. Kau tidak berhak atas hati dan pikiran kami. Semuanya hanya untuk Yesus Hamasiah. Mari Bapak, hadirlah tengah kami. Pimpin ibadah kami yang sederhana ini Bapak. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berdoa hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, orang Nazaret itu Yesus Hamasiah namanya. Haleluya. Mari kita sama-sama menyatakan, katakan bersama. Amin. Jadi melo saya mendengar kesaksiannya Ibu Yun. Haleluya. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada evangelis Bapak Yakub, kita angkat pujian Ku Percaya Janjimu Ajaib. Haleluya, haleluya. Setiamu, amin. Kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang
Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke depan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh yang hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami, jaga lindungi menteri ibadah kami, dan memberkati kami, berikan kecukupan, berlimpah sukacita dan sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan nama, merayakan Sabat-Mu yang kudus ini. Satu kerinduan yang sangat amat Tuhan untuk dekat kepada-Mu, untuk melakukan kehendak dan kemauan Tuhan. Karena kami yakin pula Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari Elohim sendiri. Dan Tuhan perintahkan bahwa carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada-Mu. Maka itu Tuhan kami tetap mencari dan mau untuk melakukan kebenaran firman. Perbaharuilah kami yang hadir saat ini pribadi lepas pribadi, hingga kami boleh menerima firman yang hidup yang datang daripada dengan hati yang lapang, karena Tuhan melihat hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang mau menyampaikan firman kebenaran adalah manusia biasa yang penuh dengan noda dan dosa. Namun Tuhan sucikan, kuduskan hamba, bahkan layakkan hamba di hadapan hadirat-Mu, hingga hamba boleh layak menyampaikan firman kebenaran. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap mendengarkannya itu dalam nama-Mu yang kudus dan dahsyat, Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Salam. Ya, silakan buka kitab kita sesuai dengan apa yang saya kasih, yaitu di dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Sesudah menemukan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Dan saya baca ayat yang ke-13 dan Bapak Ibu yang 14. Saya baca yang ayat yang ke-13 dan Bapak Ibu yang 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah tidak diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah garam dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, silakan duduk. Kesaksian yang begitu indah dari Ibu Yuni. Dan kalau Ibu Yuni bersaksi, kayaknya saya ingat juga waktu Ibu Ratna bersaksi. Ya kan? Dan di antara kita semua pasti punya latar belakang, termasuk saya. Kalau Ibu Ratna bersaksi, bapaknya nikah lagi, ya kan? Kalau saya, ya kalau kakek saya itu punya istrinya juga 2. Karena istri yang pertama cuma bapak saya sendiri, anak tunggal. Hanya dia nikah lagi. Dan istrinya yang pertama tidak benci. Hanya anak yang pertama dimasukin marganya sesuai dengan bayi saya, itu sahabat. Tapi yang selanjutnya itu tetap ikut ibunya. Dan kalau cerita istri, om saya itu istrinya 5. Tinggal satu rumah. Yang istri pertama itu yang pista, tapi yang 4 itu tinggal serumah.
Dan kalau cerita lagi lebih jauh, mungkin yang paling ini tuh di Kupang. Kalau kita buka YouTube pasti tahu di daerah Malaka itu Kabupaten Baru. Dulunya Belu, dia bergabung sama Belu. Itu istrinya berapa? Kenal lihat. Istrinya 12, anaknya 100 lebih, cucunya berapa? Tapi tinggal dalam satu rumpun. Iya. Jadi secara manusia pasti ada timbul rasa cemburu, rasa ada yang lain. Apalagi cerita kayak tadi ibu kesaksian Ibu Yuni, katanya ibu apa bapak meninggal, ibunya meninggal masih kecil ya. Waktu melahirkan. Iya kan. Kalau bapak saya meninggal, saya kelas 2 SMP, kita 10 orang. Nah, iya kan. Kita 10 orang, laki-laki 8, perempuan 2. Nah, berarti mulai dari kelas 2 itu yang di bawah saya itu kayak Pak Tony masih kecil. Pak Tony itu urutan ketiga dari belakang. Kalau saya kelima, pas tengah-tengahnya. Nah, berarti yang kecil-kecil itu banyak. Tapi itulah kehendak Tuhan kan, bisa hidup semua dan kawin semua. Tapi yang kemarin yang saya pulang adalah itu kakak perempuan, pernah di sini juga, pernah datang di Jakarta dan menghadiri waktu itu perayaan apa ya, sama anak ceweknya yang terawat. Waktu itu datang mau operasi gigi, ternyata dia tidak jadi operasi gigi. Karena datang di sini terus balik, dia bilang nggak ada sakitnya lagi katanya. Jadi dia pulang Kupang tanpa operasi. Dan sampai hari ini dia sehat, giginya nggak sakit lagi. Nah itulah kesaksian-kesaksian. Jadi cerita tentang masa lalu itu memang sesuatu yang sebenarnya Tuhan membuat kita untuk mengetahui sesuatu yang sebenarnya harus kita lalui supaya kita tahu jalan ceritanya. Demikian pun seperti nabi-nabi terdahulu kan, Yusuf, ya kan, pasti dia merasa senang karena dia anak yang paling kedua dari terakhir, ya kan. Yusuf sesudah itu Benyamin kan, Benyamin yang bungsu, yang apa? Ya, bungsu bontot. Ya. Bungsu bontot. Ya. Jadi dia merasa bahwa pasti dia itu mendapat kasih sayang dari bapaknya dan memang yang benar disayang dari bapaknya. Tapi ternyata mengalami keadaan yang sangat ngeri, ya kan? Dibuang ke sumur, dijual ke suku Kedar, kemudian dibawa sampai jadi di Mesir, ya kan? Akhirnya dia jadi apa? Orang kedua di Mesir. Itu satu cerita yang sangat luar biasa ya. Dia difitnah istri Potifar, ya kan? Tapi dia tetap setia. Nah itulah cerita-cerita, kita tidak tahu nantinya ke depannya apa. Nah, makanya itu kan sekedar untuk membuat kita hadir di sini itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi sudah masuk dalam rencana Tuhan. Menginginkan itu katakan amin. 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 Nah, itu sudah masuk dalam rencana Tuhan. Tidak ada seorang pun yang kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengabaikan dia, pasti menuntun dia.
supaya dia mengetahui, oh ini jalannya, dan lewat ini saya juga mengucap terima kasih atas apa yang kita alami kan. Bapak mertua ya, Bapak mertua meninggal atau Bapak dari Ibu Feli. Nah, ini Ibu Feli juga yang sendiri pulang berhubung karena tiketnya sangat mahal. Sangat mahal. Tadinya pikirnya kayak harga waktu saya pergi, berarti ya mungkin ya saya juga atau anak-anak ada yang ikut, iya kan? Tapi karena terlalu mahal, udah Ibu Feli aja. Dan saya berterima kasih atas dukungan doa dan bantuan material maupun moral. Dan pasti Bapak Yahweh yang memberkati atau mengembalikan apa yang Bapak Ibu berbuat berlipat kali ganda. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Sesuatu yang Tuhan buat itu baik adanya. Makanya firman hari ini saya kasih judulnya itu garam dan terang. Kalau kita sebut garam dan terang itu tidak asing lagi buat kita. Dan itu cerita bukan cerita baru dibawa dalam cerita. Tapi kadang-kadang orang melihat sepintas lalu dan melewati, mengerti sesuai dengan kemauan dia. Ya kan? Kalau kita sebut garam, garam itu apa? Garam itu apa? Makanan. Tidak rasa. Dia kan dimakan kan? Siapa yang banyak makan garam di sini? Kadang-kadang orang kalau berhebat atau mengangkat dirinya tinggi, saya udah banyak makan garam di Jakarta. Nah, saya banyak asam garam di Jakarta, asam lagi, garam lagi. Tapi belum pernah sentuh. Kalau berani banyak makan garam, satu piring bisa nggak dihabisin? Sekaligus langsung oleh. Apalagi yang darah tinggi kan? Soalnya darah bisa mendongkrak, darahnya makin naik. Kalau kita sebut garam, kalau ini dikatakan kamu adalah garam dunia. Kalau Bapak Ibu katakan kepada tetangga, ini kita istilahkan aja kepada tetangga sebelahnya, kamu adalah garam dunia. Kira-kira pikiran apa yang nantinya dipikirkan tentang saudara? Apa yang dipikirkan? Kalau Bapak Ibu katakan, apalagi yang agama seberang, Bapak ini sebagai garam dunia. Kira-kira dia marah atau dia senang atau dia pikir apa? Ini orang lagi apa kayaknya? Ya kan ada yang berpikir begitu. Tapi kalau orang Kristen pasti tidak asing. Ya kan? Karena dia sendiri sering mendengar itu. Itu Tuhan ungkapkan sesudah itu setelah dia mengucapkan janji-janji bahagia, khotbah dia di atas bukit. Kenapa Tuhan tidak khotbah di gereja, tapi khotbah di bukit? Kita sering keluar kota kan? Tapi sebenarnya kita di sana jangan di dalam ruangan lagi. Di sini dulu di ruangan, di sana di ruangan lagi. Kita harus ikut contoh-contoh Tuhan. Karena Tuhan membuat suatu teladan, suatu contoh untuk kita. Apa yang dibuat itu perlu kita harus lakukan.
kita tiru perbuatan Tuhan itu tidak salah. Iya kan? Kapan kita retreat lagi Puratna? Saya tanya Puratna karena yang tertua di sini dan dia sering yang buat dia mengusulkan untuk kita kebaktian Padang, kita kebaktian ini kan. Dan kalau di situ bukan nggak pernah, tapi waktu di Bekasi juga kita melakukannya di luar, ya kan, di Padang, ya kan. Berarti kita melakukan sesuatu yang sudah terbaik. Nah inilah kita harus mengerti arti. Kalau zaman dahulu, kalau saya baca ayat 1 di dalam bilangan 3 tidak salah. Saya bacakan untuk kita. Bilangan 3 ayat Bilangan 18 ayat 19. Saya bacakan untuk kita. Segala persembahan khusus yang dipersembahkan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Yahweh harus berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu. Bilangan Ulangan ya. Maaf. Bilang ininya. Bilangan 18, Pak. Ya, Ulangan 18. Bilangan. Perjanjian garam. Bilangan 18. Ya, Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus. Pak Dahlan bacakan untuk kita, soalnya saya HP-nya lari-lari juga. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Ya, itu istilahnya ada perjanjian garam. Kalau kita di Indonesia banyak garam disebut udah garam filter. Iya kan? Jadi gudangnya. Jadi ditambah filter lagi kan? Masih gudangnya, garamnya tapi filternya. Ada yang Surya 18. Nah, tapi itu yang bukan dimaksud. Perjanjian garam. Yang menjadi tiang garam yaitu istri Lot. Kenapa dia bisa jadi tiang garam? Istri Lot itu sebelum Tuhan memberikan janji itu, perjanjian itu kepada bangsa Israel. Tapi kejadiannya itu sebelum itu sudah terjadi kejadian, yaitu istri Lot. Kenapa dia jadi tiang garam? Bukan jadi tiang api atau jadi tiang apa? Tiang yang lain-lain lah. Tapi jadi tiang garam. Nah inilah kita harus mengerti bahwa garam itu sangat penting. Jadi dikatakan di situ tadi yang saya bacakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu, kamu adalah, saya bacakan ulang untuk kita, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia singkan? Tidak ada lagi, tidak ada legum
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam itu kelihatan kan? Warnanya apa? Warnanya putih. Rasanya? Rasanya asin. Jadi garam itu dibuat untuk menjadi penyedap atau makanan manusia. Tapi kalau tidak asin berarti bukan makanan manusia lagi. Akhirnya dibuang. Nah, ini firman ini salah satu yang sebenarnya menjadi satu perasaan. Kenapa Tuhan katakan kamu adalah garam? Bapak Ibu sendiri katakan, bisa nggak katakan ke sebelah kamu adalah garam? Coba katakan ke sebelah. Kamu adalah garam. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tapi kalau kita katakan bukan yang sesama kita di sini, bisa nggak dia mengerti itu? Tidak. Pasti tidak mengerti. Garam, kok dia bilang saya ini manusia bukan garam. Kamu buta. Tapi itulah satu bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa dikatakan? Kepada siapa dia katakan? Kepada orang-orang yang rindu datang kepada Tuhan. Kenapa dia katakan kamu adalah garam? Karena dia sudah pilih dan tentukan. Bapak hari ini hari di tempat ini karena Bapak dipilih. Makanya katakan kepada sebelah, kamu adalah garam. Tapi bukan gudang garam. Iya kan? Katakan, bilang kamu bukan gudang garam. Jadi kita dikehendaki Tuhan supaya kita di mana memberikan apa? Memberikan apa? Ketika Tuhan katakan kamu adalah garam, untuk apa? Dia katakan kamu memberikan rasa. Memberikan apa? Rasa. Rasa apa? Rasa asin. Jangan rasa pahit atau rasa hambar. Kemarin kita sendiri di rumah. Semalam istri saya telepon, CL begini, Mak, Bapak bikin sayurnya nggak ada rasanya. Mamanya bilang kenapa? Iya hambar, tahu rasanya apa? Iya kan? Karena itulah orang yang tidak ahli dalam memasak. Kenapa kita harus berikan garam kepada masakan? Supaya ada rasa. Jadi garam itu diceritakan dari zaman dahulu. Ya kan? Waktu Lut dikatakan istrinya jadi tiang garam. Jadi tiang berarti tidak bergerak lagi jadi garam yang Tuhan katakan. Ya kan? Nah, disitulah kita melihat bahwa Tuhan merindukan segala sesuatu kepada kita. Makanya saya bilang katakan kepada sebelah. Karena kita adalah yang dipilih. Dikatakan Tuhan, ini perkataan Tuhan, bukan perkataan orang yang asal-asalan. Makanya perlu kita harus perkatakan supaya orang mengerti. Oh, saya hidup itu punya rasa. Nah, bagaimana orang merasakan apa yang kita rasa? Atau bagaimana orang merasakan garam itu? Ya kan?
berarti kita harus memberikan salah satu yang sebenarnya dia harus merasakan. Nah, tadi saya bilang kan ada perjanjian garam. Perjanjian garam, yaitu tetap. Kenapa dia berikan kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel itu dimanapun memberikan rasa. Sekarang ada rasanya enggak? Orang-orang seluruh dunia merasakan enggak? Rasakan. Apa yang dirasakan? Banyak. Bensin naik. Iya kan? Benar nggak bensin naik sekarang? Pertama, iya kan? Kemarin kita pulang sama Tony katanya, sekarang sepi ya. Karena apa? Banyak mobil-mobil mewah yang tidak keluar karena isinya harus pertama. Itulah orang merasa. Iya kan? Jadi itulah salah satu, kita jangan melihat dari segi jeleknya, tapi lihat dari segi baiknya. Nah itulah tanda-tanda, karena di dalam firman juga katakan bangsa Israel itu menjadi satu apa penunjuk arah, dan salah satunya dia menunjukkan itu pada sampai pada akhir zaman. Nah inilah kita mengerti itu garam itu artinya apa? Masa Tuhan katakan kamu adalah garam? Kan saya bukan garam, saya manusia. Itu bahasa apa coba? Itu yang disebut bahasa-bahasa roh yang tidak semua orang mengerti. Bahasa roh berarti orang harus mengerti, paham. Nah itu yang disebut satu kesaksian yang saya bilang, ada seorang hamba Tuhan yang ketabrak motor dan kemudian dia meninggal 3 hari atau 3 jam, pokoknya ada 3-nya. Nah, kemudian dibawa dituntun Tuhan sampai di surga, di Samaim. Dan di situ dia berkata, inilah namaku, akulah Yahweh, akulah Yesus Hamasia. Nah, tapi di dunia hanya dia menceritakan itu, ya kan? Tapi dia pergunakan terus enggak? Karena masih dalam penginjilan. Kalau kita dalam penginjilan mulai menyebut nama-nama yang lain, boleh, tidak masalah. Kecuali dalam ibadah dan penyembahan. Karena di dalam firman juga banyak sebut dewa-dewa. Ini dewa Tarafin, ya kan? Ada ya? Nah, dewa ini, itu sebut namanya. Dan kita tidak salah, karena seperti yang kemarin kita di Sarasehan. Ada cewek-cewek muda, dia tanya, kok sekarang kalau orang khotbah pakai istilah A, istilah B, padahal di dalam Alkitab tidak ada seperti itu. Sebut aja, tidak masalah. Kalau dalam pengajaran atau penginjilan, iya kan? Karena orang katakan begini, kalau Allah itu cuma di Indonesia, benar nggak? Kalau di Amerika tidak ada Allah, apa? God. Kenapa tidak pakai di sana? Kan dia pencipta, dia nama. Kalau nama kan tidak bisa diterjemahkan. Nama tetap nama. Kalau di Indonesia Yahweh, di Israel juga namanya Yahweh. Kalau di Indonesia lain, di Amerika lain, itu bukan nama pencipta. Karena nama itu diberikan atau karang-karang? Diberikan. Di Keluaran 3 ayat 15, inilah namaku dan sebutanku turun-temurun. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Berarti tidak ada perubahan. Orang yang namun di dalam Yohanes sekian dikatakan, orang yang mengetahui berebut untuk merubah.
Kenapa merubah? Supaya orang lain tidak banyak orang yang diselamatkan. Makanya kita dikatakan kamu harus jadi garam supaya menyelamatkan orang-orang yang disesatkan. Sesat itu apa? Sesat itu berarti salah jalan. Sesat itu berarti menerima pengajaran yang salah. Itu sesat. Ini namanya ini dirubah namanya itu tuh sesat. Jadi harus tahu persis, tahu pasti, tahu ini yang tepat. Nah, itulah bahasa-bahasa yang dimengerti orang-orang pengikut Tuhan. Karena Tuhan tidak katakan kepada orang yang di seberang sana, tapi katakan kepada orang-orang yang mengikuti dia. Mereka mengerti enggak kalau Tuhan katakan begitu? Mengerti. Tapi kalau dikatakan tadi saya bilang, katakan kepada tetanggamu di rumah itu, kamu adalah garam. Dia mengerti enggak? Tidak. Pasti nggak mengerti deh, karena ini orang udah mulai miring ini. Pas kita belakang dia bilang begini. Begini tuh apa namanya? Miring atau gila. Nah itu kenapa dikatakan garam? Supaya kita menjadi rasa dimanapun kita berada. Demikian pun terang. Kalau terang itu dirasa atau dilihat? Hah? Terang itu dirasa atau dilihat? Lihat. Sekarang dia terang nggak? Karena apa? Karena apa? Ada terang ini. Kan tadinya ini gelap, coba matiin lampu, gelap nggak? Hah? Pasti gelap. Makanya terang itu harus dilihat. Kamu adalah terang Dunia. terang dunia. Iya kan? Itu kata siapa? Tuhan Yesus. Tadinya rasa, sekarang itu dilihat. Maksud Tuhan itu apa? Maksud Tuhan itu apa? Supaya kita di mana kita ada harus menyatakan apa yang baik, apa yang benar. Dan bukan hanya menyatakan saja, tapi melakukan. Karena Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tiap kali ibadah angkat tangan, tepuk tangan, menari-nari. Tapi tidak pernah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa sebenarnya? Karena Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapa dia itu apa? Nah ini kehendak Bapa. Kehendak Tuhan, dia datang untuk memberikan salah satu teladan bagimu. Supaya apa yang aku berbuat, kamu pun berbuat demikian. Tentang apa? Hal mencuci kaki. Dia mencuci kaki murid-muridnya, kemudian dia katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Aku membasuh kaki. Kamu pun wajib nggak? Wajib nggak kita lakukan? Kenapa tidak melakukan? Kenapa saudara-saudara kita tidak mau melakukan? Kan Tuhan Yesus sendiri katakan wajib. Wajib berarti tidak ada kata tidak. Iya kan? Kenapa disuruh melakukan? Harus menjadi terang. Iya kan? Menjadi terang. Tadi pas saya di tengah jalan, Ibu Feli telepon berapa kali.
Dia telepon, Pak, saya belum pulang. Kenapa belum pulang? Saya mau urusan saya katanya. Urusan kita. Urusan kita. Nah, tapi kamu di mana kamu berada harus jangan sampai terjadi sesuatu yang sebenarnya bahasa tidak baik. Iya kan? Tapi udah jangan telepon saya kan ini hari saya nanti kamu cerita yang nggak benar. Sebentar saya pikirannya lupa firman yang tadi saya siapin semua. Karena merasakan. Iya kan? Kalau dia cerita yang macam-macam pasti saya merasakan. Apalagi berpikir. Iya kan? Iya kan? Jadi itulah sesuatu yang sebenarnya jadi garam itu bisa mempengaruhi. Bisa membuat makanan itu jadi asin dan bisa membuat makanan itu jadi tawar dan bisa membuat makanan itu jadi enak. Tapi bisa membuat makanan itu juga nggak jadi enak. Karena apa? Kebanyakan garamnya. Makanya garam itu harus dilakukan, dikasih itu pas-pas supaya merasakan enak. Iya kan? Jangan kebanyakan, nanti asin. Dan juga jangan sedikit, nanti orang nggak merasakan. Nah, kemudian Tuhan katakan kalau garam itu tidak asin lagi akan dibuang, akan diinjak orang. Berarti tidak ada harga, tidak ada gunanya. Kemudian dia katakan, kamulah menjadi terang dunia ini. Tapi di ayat yang lain dikatakan, akulah terang. Kita sama nggak sama Tuhan? Tuhan mau itu supaya kita sama. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Iya kan? Nah, Tuhan pernah marah nggak? Pernah marah. Waktu orang di bait suci. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Jadi sesuatu ini dua hal yang sebenarnya kita harus tahu. Satunya adalah kamu adalah terang dunia. Terang dunia. Di mana Tuhan katakan akulah terang dunia? Padahal akulah terang dunia. Itu Tuhan sendiri yang menyatakan demikian. Di dalam Lukas berapa ya Pak? Katakan. Yohanes 8 ayat 12 juga ada Pak. Ya, tolong bacakan Pak. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, itu kata Yesus. Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Kemudian dia perintahkan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Katakan kepada sebelahmu, kamu adalah terang dunia. Katakan dong. Terang dunia.
Bapak yang diberkati. Agar apa yang diperkatakan itu terjadi rema di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tujuan kenapa Tuhan katakan seperti itu? Kenapa Tuhan katakan seperti itu? Dia mau itu semua orang diselamatkan, diberikan yang terbaik, nyatakan kuasa Tuhan, ya kan? Di mana kita berada menjadi berkat, menjadi terang, ya kan? Menjadi suratan yang terbuka. Kenapa dia katakan kita harus menjadi suratan yang terbuka? Seperti tadi Ibu Yuni kesaksian, Ibu Ratna kesaksian. Tadinya dia mau rencana untuk membunuh, tapi Tuhan menuntun dia, sekarang dia ada di dalam grafirat. Grafirat artinya apa padahal? Pengampunan. Berada di dalam pengampunan. Bu Ratna mengampuni bapaknya? Amin. Dia mengampuni. Iya kan? Karena Tuhan katakan begitu. Jika kamu memberikan persembahanmu dan kamu mengingat sesuatu tentang saudaramu, tinggalkan apa? Persembahanmu dan pergi apa? Minta maaf. Baru datang mempersembahkan supaya persembahanmu diterima. Kalau kamu belum minta maaf, persembahanmu itu nggak diterima. Kenapa diartikan persembahan? Menceritakan tentang persembahan. Orang beribadah berarti harus membawa persembahan. Karena firman-Nya katakan, jangan datang dengan tangan yang hampa. Sekecil apapun bawa. Contoh banyak tentang itu. Tentang perempuan janda yang miskin, ya kan? Dia memberikan salah satu persembahan kepada Tuhan, kan? Nah, dia dengan tangan, tapi orang kaya dia memberikan dengan menunjukkan. Akhirnya Tuhan katakan, yang diberikan itu lebih besar daripadamu. Karena dia berikan dengan tulus hati, tidak mendua hati. Iya kan? Nah, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita memberikan warna, memberikan terang. Perempuan janda itu memberikan terang atau tidak? Memberikan terang. Iya kan? Memberikan sesuatu yang terbaik. Saya pernah ketemukan satu orang yang sebenarnya kalau kita cerita orang kaya atau orang berada, pasti ada. Bahkan pendeta yang kaya sekalipun ada. Bahkan ada yang punya jet pribadi. Ya kan, jemaatnya sekian banyak. Tapi boleh nggak dia memberikan persembahan? Semuanya itu harus. Karena firman juga katakan suku Lewi yang disebut pelayan Tuhan, kan? Harus suku Lewi atau bukan? Pak Dahlan. Dulu, Pak. Nggak, maksudnya Harun. Suku Lewi. Ya. Harun suku Lewi, musuh suku Lewi. Makanya mereka tetap menjadi pelayan Tuhan, tapi harus memberikan apa yang harus untuk Tuhan. Saya menemukan seorang ini, saya tidak perlu memberikan persembahan, tapi saya kasih makan orang-orang yang itu ada firman-Nya enggak? Segala sesuatu yang Tuhan contohkan, sesuatu yang Tuhan perintahkan itu baik adanya. Kenapa dia bilang kita harus menjadi terang? Kita harus menjadi garam. Segala sesuatu yang diperintahkan itu yang kita harus lakukan. Jangan membuat sesuatu yang sebenarnya sesuai otak kamu sendiri, pikiran kamu sendiri. Nantinya menyesatkan, mengajar orang yang tidak benar. Iya kan? Makanya sesuatu yang kita buat itu sesuai dengan cara Tuhan, dengan firman Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan.
Kenapa dia bilang kamu harus jadi garam dan kamu harus jadi terang? Ada rasa dan ada bukti. Orang melihat. Iya kan? Jadi firman itu bukan hanya sekedar janji, tapi harus ada buktinya. Iya kan? Merasakan dan melakukan. Yaitu garam dan terang. Iya kan? Nah, tujuan Tuhan itu apa? Mau itu untuk kita menjadi berkat, menyelamatkan orang-orang yang sebenarnya tersesat. Iya kan? Makanya apa yang saya ngomong itu kalau di luar daripada firman, boleh dibantah. Tapi itu dalam koridor firman, berarti ya dan Amin. amin. Iya kan? Nah inilah kita butuh-butuh, harus kita menjadi saksi. Menjadi saksi untuk apa? Jangan jadi saksi dusta. Karena orang sering bersaksi tapi dusta. Kenapa dikatakan jangan bersaksi dusta? Itulah catatan Tuhan, tulisan Tuhan. Berarti Tuhan sudah tahu pasti ada yang berdusta. Makanya Bapak Ibu yang bersaksi jangan sampai berdusta. Iya kan? Tapi bersaksi dengan apa yang sebenarnya. Kata Tuhan terakhir, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Pergi ke mana? Memberitakan kabar sukacita. Ya ke mana? Saya tanya ke mana? Harus tahu ke mana. Yang seperti Pak Gembala ke mana aja. Ya itu benar. Yerusalem. Nah, tapi kan dia katakan harus dari Yerusalem. Yudea sampai Samaria. Berarti ada titik-titik yang kita harus tempuh. Orang katakan begini, udah saya nggak perlu melihat keluarga saya, kan saya melayani di luar. Nah itulah orang yang nggak mengerti. Harus tahu titik-titik awal yang kita harus lakukan. Bagaimana kita menjadi garam? Saya kemarin kita pulang antar istri karena udah jam berapa ya? Kira-kira jam 4 kita sampai rumah karena mereka berangkatnya jam 2. Karena sambil perjalanannya saya sama si Marta Immanuel. Jadi ngobrolnya itu sudah kemana-mana, iya kan? Ngalur ngidul. Iya. Sempat mereka tanya, Pak, waktu mudanya masih punya pacar banyak nggak? Oh, banyak, berapa banyak? Kan saya nggak bohong, karena memang benar. Iya. Tapi sesudah saya nikah, saya tidak pacaran lagi. Boleh nggak kayak gitu? Ya, tidak pacaran lagi. Apa memang pernah Marta dengar Bapak pacaran lagi? Iya kan? Nah, atau dengar Bapak ini? Ya tapi dulu ada pernah ibu-ibu telepon, ya itu kan dulu teman. Tapi dia ngaku-ngaku. Akhirnya Bapak ganti nomor HP kan. Anak-anak itu rekaman biarpun dulu. Nah di situlah kita harus bagaimana di dalam beresan di dalam rumah tangga. Nah, kemudian sampai mereka tanya, Pak, kok saya begini, Bapak bisa begini? Saya bilang itu kan kamu anak, kamu jadi tai juga pasti saya urus. Kan mereka masa saya jadi tai sih? Ya iya kan kamu anak. Nah, sekalipun seperti apapun tetap saya urusin. Itu tanggung jawab saya. Dan itulah cara
penginjilan saya, kita harus mengawali dari mana? Gak ada yang bilang di dalam rumah tangga itu baik-baik, seterusnya baik-baik. Tapi kita semua melihat segala sesuatu itu harus dengan iman. Ya kan? Tidak ada mujizat kalau tidak ada apa? Tidak ada pencobaan. Gimana kamu mau lihat mujizat apa? Ya kan? Mujizat apa? Pasti lihat padahalan hadir saat ini di sini karena ada mujizat. Benar nggak? Kakinya patah itu, tapi hari ini dia masih melayani Tuhan. Iya kan? Pak Tony dulunya jatuh sampai kakinya patah, dia tidak pernah ke tukang urut, tapi sampai pulih. Istri pun begitu, jatuh dari motor tangannya tinggal pendek gini kan. Saya bilang, ya ampun, ini gimana ini? Tapi cuma tarik sekali, udah jadi sekarang jadi sehat lagi melayani Tuhan. Iya kan? Dan mujizat-mujizat lain, kalau kayak gitu kita lihat, aduh, kenapa terjadi demikian? Nah itu Tuhan tuntun supaya kamu lihat mujizat. Nah, jadi begitu. Jadi itulah yang disebut Tuhan menginginkan dimanapun kita berada menjadi garam dan terang. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Yakub yang sudah menyampaikan pengumuman. Kita akan masuk dalam refleksi. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan menjaga bersama Yesus, saya bersyukur untuk firman-Mu pada hari yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu pada isi dan saat ini kita. Bapa kami ada refleksi untuk menjadi atau memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu ini Bapak. Di dalam pelayanannya bukan hanya di GPF kira-kira bisa berhasil, tapi dimanapun dia boleh berada di lingkungan keluarga, bahkan di tempat dia boleh tinggal atau di pekerjaannya pada terima kasih Bapak menyampaikan sedikit refleksi untuk kami boleh mendalami dan lebih jauh. Terima kasih Bapak. Inilah hanya Bapak yang bisa. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Sudah diberkati? Amin. Itu menarik sekali tentang garam. Ya. Kalau garam tadi dijelaskan mendetail oleh Pak Yakub. Garam itu sebenarnya bisa bikin awet, bisa mengawetkan, bisa mengawetkan itu supaya jangan busuk, supaya jangan busuk moral, ya kan? Supaya jangan busuk kelakuannya. Karena pernah kita ingat busuk loh gitu kan, kelakuannya itu maksudnya busuk moralnya. Jadi mau bersakti juga saya boleh kan Bapak Ibu suka ya, boleh ya. Jadi saya ingat garam ini. Dulu nenek saya sama kakek saya itu pedagang kaki lima, PKL di kampung, di kota kecil namanya Sikap. Beliau ini berdua ini karena saya temani, di tengah di sepanjang trotoar jalan kota itu jalan utama, beliau berdagang ikan mujair. Bukan mujair datangnya dari Danau Toba. Yang itu kemarin ke Danau Toba waktu kemarin udah kosan ini lalu. Padahal dari itu dia. Oh ikut juga ya? Pernah di telepon dari sekitar. Jadi ikannya itu dibawa dari Danau Toba ke kota Sidikalang itu jaraknya sekitar 28 km. Kadang-kala sampainya di kota Sidikalang itu untuk digelar, gitu ya, diperdagangkan itu jam 4 sore.
karena sulit jalannya waktu itu, jalannya mesti orang mesti mendak dulu ikan mujair itu atau ikan mas kadang-kadang dari Danau Toba itu naik ke jalan utama lintas Medan ke Singkal. Kalau sekarang sih jalannya udah ada, udah mulus ke bawah gitu. Lalu diputar-putar diangkut gitu pakai apa keranjang kayaknya di sini kita lihat itu dari ikan yang di pasar-pasar sedang terus di bawah ke kota Singkal sampai ini jam 4 sore. Jadi itu kadang-kadang nggak laku Bapak Ibu. Kenapa udah sore orang-orang di namanya di kota kecil gitu dari kampung jam 3 pada pulang kan. Sedangkan itu datang jam 12 jam 1 masih istirahat orang masih maklum lah kalau di daerah itu jam 4 di kantor-kantor udah banyak lagi orang. Jadi ikannya paling sedikit yang laku ikan mujairnya karena bawahnya itu ukuran yang besar berapa kilo? Sampai 80 kilo loh. Yang laku paling satu keranjang 40 kilo. Sisanya satu keranjang lagi. Bapak Ibu, ikan itu kemudian kita rawat dekat rumah kita dan itu jauh dari kota Singkal. Itu juga itu kita bersihkan di mata air, ya. Mata air dengan air yang bersih. Apa yang kita lakukan? Taruh garam. Busuk nggak? Sudah. Besoknya saya ikut tuh kita taruh di apa namanya itu kayak kereta dorong itu yang kalau Gerobak. ya dorong saya dorong gitu atau kadang-kadang saya ikut di belakang namanya anak kecil kan ke di situ dekat rumah kita tuh ada asrama tentara, asrama polisi, terus apa lagi gitu, rumah sakit. Kita jual itu di situ di komplek itu kita dorong, harus juga Bapak Ibu. Tapi harganya memang udah separuh harga. Kalau tadi 100 rupiah, ibaratnya seperti itu, ini 50 rupiah. Mereka mau beli, kenapa? Dia lihat dulu di kakak ininya, Insangnya. itu ternyata nggak basi, nggak rusak, nggak busuk. Mereka laku juga. Artinya tanda untung, ada juga untungnya. Jadi memang garam itu untuk mengawetkan supaya kemudian laku. Kita pun seperti itu, kelakuan kita supaya kemudian laku sampai sama-sama. Iya. Jadi artinya begini. Kalau kita kelakuan kita awet gitu nggak macam-macam, kita pasti laku diterima orang dalam pergaulan. Betul nggak Pak Ibu? Ya. Itu dia contoh yang saya ingat terus sampai bahkan sampai kelas 6 SD. Saya nggak malu Bapak Ibu. Kenapa? Ya memang itu kehidupannya. Ya profesinya itu. Ada lagi sebenarnya profesi yang lain, ya itu yang saya ingat persis. Jadi yang pertama untuk mengawetkan supaya kelakuan kita awet. Yang kedua tadi katakan memberi Rasa. ya kan? Kita jadi punya harga, punya nilai di depan orang lain. Gak sama dengan teman-teman kita mau maaf tadi katanya dari seberapa. Kita harus bisa memberikan rasa. Rasa apa kira-kira Bapak Ibu? Rasa apa yang bisa kita berikan ke teman kita yang bukan seiman dengan kita? Kalau kita datang rasanya senang gitu. Ya ada aura gitu ya. Apalagi? Rasa dan jangan datang-datang gitu terus bikin rasa kan gitu. Rasa enak lah kan itu rasa enak. Orang lain lihat kita enak gitu. Bukan dari penampilan gitu, bukan karena pakaiannya bagus dan sebagainya bukan. Jadi kita datang itu orang lain merasa senang. Ya kalau bahasa akademik ya kan ada aura positif gitu ya. Nah, karena kita punya aura positif kan datang orang ngapain gitu kan. Jadi kita memberi rasa enak. Lalu kemudian apa lagi? Itu lagi. Selain rasa enak apa lagi? Garam. Garam itu gunanya selain tadi Rasa apalagi. Kalau soal makanan tadi kan enak. Rasa enak itu kan soal kelakuan. Rasa enak juga soal makanan. Itu yang ketiga kan. Kebanyakan garam nggak bagus juga kan itu. Ya, asin. Ada di antara kita yang darah ini ngomong. Soalnya darah ini saya akui ya. Iya.
apa ya untuk dulu makan garam juga saya karena sehingga ya kan ada dan perhatikan darah tinggi aku ayo nggak apa-apa kita doa bersama-sama supaya yang kamu darah tinggi kan ada siapa ibu gaya kok gitu Kurana oh iya dulu kan ibu terbatas juga yang darah tinggi di sini bukan arah maksudnya ya kita sama doa bersama atau siapa? Ada. Pak Yakob ada darah tinggi? Iya ada. Ada nih. Konsumsi obat juga ya? Iya. Salah nggak emang konsumsi obat setiap hari? Tidak. Nggak salah kan? Ambrodi. Iya. Jangan sampai dikatakan, oh ini kamu nggak beriman nih. Buktinya kamu darah tinggi. Ini salah pengajaran yang salah. Ya kan? Kalau penyakitan, wah ini dari setan. Lah kita diizinkan mungkin darah tinggi apa? Iya. Diabetes yang dijauhkan Tuhan ya. Darah tinggi aja dulu ya. Kan darah tinggi kan kayaknya kalau doa kan udah sudah dewasa gitu ya. Kenal juga kan? Ya kan? Nah, asin itu harusnya terukur. Kalau nggak terukur, akibatnya tapi nggak ada garam juga. Kenapa? Pak Yakub tadi diprotes sama anak gue. Gitu. Kamu kenalinya kan gitu. Berarti Tuhan Yesus itu hidungnya. Iya. Bisa kita rasa damai kita, rasa enak ketika melihat Yesus kan gitu. Itu soal rasa dari garam. Garam tidak akan ada artinya kalau gak asin lagi. Kalau ada artinya, kalau asin berarti tak enggak. Kenapa dikatakan diinjak? Ayo ibu. Ya kita nggak berharga. Kemana-mana kita pergi itu jadi apa? Ya jadi batu sandungan atau apa sih istilahnya gitu. Gak enak nih mukanya datang sini gitu ya kan? Ini masih bikin rusuh nih. Ya benar, apa yang banyak kita dipaksa jadi pendengar. Nah, itu bahaya kan? Kalau datang tuh tukang ngomong, kita menghindar. Nanti udah diinjak kan? Diinjak kan? Iya. Nah, jadi kita menjadi garam supaya kita punya nilai, harga. Yesus katakan jadilah kamu. Bukan akan, tapi jadi, sudah disuruh. Karena Yesus sendiri adalah garam yang beri rasa buat kita, rasa damai. Kalau kita baca ayat Alkitab, terus kita ini apa? Gak rasa damai gitu, berarti ada yang salah. Tapi kalau kayak aku katakan udah begini, itu begini Pak. Tadi Bapak begini. Nah, itu kan orang itu kalau begini kan. Itu kalau garam. Kenapa sih Yesus diterima itu? Selalu diterima. Kenapa? Yesus yang apa? Percaya pada Tuhan mampu, lemah lembut dan rendah hati. Itu garam. Yesus buktikan kan? Iya. Lemah lembut dan rendah hati itu garam kan? Iya. Garam. Oke, kita lanjut yang cepat nih. Terang. Terang itu sekarang ada matahari buatan Cina. Nah, baca? Iya, iya. Itu sama panasnya dengan matahari yang benar. Ada juga matahari kembar ya, kalau matahari kembar berantem kan? Ya, berarti kan Bapak Ibu, gua matahari nggak boleh kan? Berantem, pecah itu organisasi, gereja pecah. Iya. Ada kan? Bukan nyindir nih, pecah kan? Gara-gara gua mataharinya kan? Iya. Bukan nyindir Bapak Ibu, ini fakta. Kalau ngomong fakta apa? Ini kan firman Tuhan kan gitu. Iya. Ada pecah sinode gara-gara gua mataharinya? Banyak, ada. Ada, bukan hanya satu. Bisa jadi puluhan. Jadi harus satu matahari supaya jangan sedih kalau itu. Ya, tidak bisa. Samakah matahari Cina dengan matahari yang benar-benar buatan Elohim? Beda. Besok itu mati matahari. Matahari itu menunjukkan terang. Terus menunjukkan apa lagi Bapak Ibu? Permisi tanya, matahari itu gunanya apa? Energi. Panas. Memberi Saya kok panas energi. matahari, jadi panas dari matahari. Nggak tanya, konon. Saya kan belum lihat, cuma berita doang.
Apa gunanya matahari buat Bapak Ibu? Memberi energi. Ini pelajaran SD loh. Ini kesehatan vitamin D. Kalau kita bilang begini matahari suruh berjemur sama dokter, benar nggak Bapak Ibu? Daripada kamu beli vitaminnya herbal atau apa, kamu berjemur. Itu kan? Satu. Yang kedua, bagaimana Yesus memberikan matahari kepada kita, Bapak Ibu? Yang kedua apa? Hanya vitamin D. Bertanaman ya, kok bisa apa namanya bisa juga kita biologi dah. Wah, apalagi? Biar jelas nih, biar jelas. Yang ketiga apa namanya matahari? Energi. Jadilah terang. Energi. Ya kan, berarti terang kan? Ya kan, kegelapan lain kita kan? Lain, satu lain ini. Apa harus disediakan dia 100.000 biar mau ibu menjawab pikir. Nah, yang selesai ya. Energi. Nah, itu tadi vitamin D jadi juga sama. Ngeringin pakaian, Pak. Ngeringin pakaian. Selama ini bahasa pakaian. Kalau dicuci kan Ya. Oh ya, ini ya, ya itu sama energi juga. Solar cell maksudnya kan? Apa? Yang paling utama adalah penunjuk arah. Waktu. Pada tunjukkan arah mana utaranya, mana barat timur. Ya kan dengan itu. Lah kan kita belajar. Ini menunjukkan arah buat kita. Arahnya kemana? Ke dalam terang, bukan menuju gelap. Katakanlah sesuatu di waktu terang. Menunjukkan arah kelakuanmu harus begini gitu. Arah kan Bapak Ibu? Bukan arah nih. Matahari itu adalah menunjukkan arah buat kita. Selain tadi banyak yang lain, energi, gitu ya. Fotosintesis. Dia menunjukkan arah. Jadi kalau kita tidak tahu arah, ada matahari. Siapa yang bikin matahari? Siapa yang bikin matahari? Apa yang Yesus? Yang jelas, jangan sampai ada dua matahari. Karena dua matahari alamatnya apa? Gelap, berantem dan gelap. Mana ada? Kalau udah berantem bukan terang lagi, berarti gelap. Kalau berantem itu gelap. Kalau terang, tidak damai. Adakah dua yang mati-mati, Bapak Ibu mati matahari? Tidak ada. Jadi jangan berpikir ada tiga Tuhan yang katanya salah satu. Ada satu. Siapa? Bapak tahu itu adalah Yesus. Jadi jangan dibuat jadi tiga. Satu. Ada jalan seperti itu. Bapak Ibu tadi kayak katakan itu ajaran yang sesat. Tahulah matahari. Matahari Bapak Ibu juga satu di hatinya. Ya, banyak. Nah, kalau tadi dikatakan ada 5, ada 2. Itu dulu. Itu dulu ke depan enggak. Ya, dulu memang gelap. Sekarang Terang. amin. Tuhan untuk siswa tidak boleh menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kris. Terima kasih Bapak dalam semuanya menjadi pelaku firman dan bukan hanya sekedar berhasil. Terpujilah namamu, di dalam Yesus nama saya kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan.
Amin. Kami percaya dan sejahtera tetap tinggal mati kami dan itu yang kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah berdoa bersama dengan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sementara sedang mengikuti ujian akhir semester di tingkat perguruan tinggi. Kami tahu dalam tangan Tuhan, berikan hikmat kepada mereka apa yang dari Engkau sehingga mereka kelak mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan mereka inginkan. Dan kami bersyukur untuk anak kami di tingkat pendidikan menengah dasar yang sudah juga naik kelas, Bapak. Terima kasih Tuhan untuk memberikan buat mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk rencana-rencana ke depan dari PTS Brazil dan bisa berkasih dan kita dalam tangan Tuhan. Sampai detik ini kami belum mendapatkan STL, Bapak. Dalam tangan Tuhan. Bapak, kami serahkan urusan ini Bapak dalam tangan Bapak. Dengan Engkau Bapak yang campur tangan sehingga dalam minggu depan kami mendapatkan STL ini Bapak. Amin Tuhan. Prioritas kami bahwa kami berjemaat di Bekasi. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun pada minggu yang lalu dan juga minggu depan. Kami taruh dalam tangan Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan yang sempurna juga, memberikan usia atau umur yang panjang buat mereka dan pekerjaan mereka lancar Bapak. Benar. Dan juga sukacita ada dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Pak yang baik. Kami berdoa untuk tetangga kiri kami buka belakang di mana kami boleh beribadah Tuhan berkati juga Pak. Biarlah kami boleh menjadi garam dan terang bagi tetangga. Baik di sini maupun di rumah kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara, kasih kita tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah engkau hasil bumimu dan hasil ternak. Amin. Yang dikandungan ibu sapimu dan anak kambing domba. Amin. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Karena yang memberkati kau dan melindungi engkau. Yang memindahkan dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Adonai Yahweh menghadap wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Yang besar dari Bapa, kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh HaKudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, sampai malam Tuhan Yesus datang kali kedua di awal-awal permainan menjemput kita para salib. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang diberkati katakan bersama-sama. Amin.